Halo, saya Nandana, absen 24, kelas 101, akan membawakan hikayat keluarga saya yang berjudul Hikayat Rumah Mistis. 40 tahun lalu, kakek nenek saya membeli sebuah tanah di Yogyakarta, sebuah kota yang kental dengan hal-hal mistis. Tidak lama setelah tanah itu dibeli, dibangunlah sebuah rumah yang megah dan luas. Bahkan terlalu luas untuk keluarga kakek saya yang hanya beranggotakan 4 orang, yaitu kakek, nenek, bibi, dan ibu saya. Kebetulan waktu rumah ini selesai dibangun, di sekelilingnya banyak rumah yang tak berpenghuni. Ada yang kosong karena pemiliknya sedang kerja di kota lain, atau memang rumah tersebut tidak punya pemiliknya. Nah, zaman dahulu ada sebuah mitos. Rumah yang tidak berpenghuni, ironisnya penghuninya banyak. Namun kakek nenek saya tidak terlalu menghiraukan mitos ini. Jadi tinggallah mereka semua di rumah itu selama bertahun-tahun. Tapi anehnya, banyak kejadian aneh yang terjadi di selama waktu tersebut. Pertama, kamar yang gaib. Salah satu kamar di rumah itu memiliki hawa yang aneh. Setiap kali ada yang masuk ke kamar itu, orang tersebut merinding dan merasakan hawa yang dingin. Kejadian-kejadian aneh juga pernah terjadi di kamar itu. Seperti komputer yang tidak pernah bisa menyala di kamar itu, walau sudah dicoba dinyalakan berkali-kali. Setelah dicek oleh ahli komputer dan dipindahkan keluar dari kamar itu, komputer itu bisa nyala dan berfungsi baik-baik saja. Kedua, penampakan. Ibu saya telah mengalami kejadian ini beberapa kali. Satu saat, pada malam hari, ia pernah melihat bibi saya turun tangga dan berjalan-jalan di sekitar rumah. Tidak ada yang aneh, bukan? Nah, tak lama kemudian, terdengar ada yang membunyikan klakson mobil dari luar. Ternyata itu bibi saya yang baru pulang dari kuliah. Jadi sebenarnya ibu saya ini dari awal memang hanya seorang diri di rumah. Tidak ada siapa-siapa lagi. Lantas, siapa sosok yang turun tangga tadi? Sampai hari ini, jawabannya belum ditemukan. Adanya kejadian penampakan ini juga didukung oleh paman saya yang memiliki indera keenam, di mana ia memberitahu kalau memang benar ada sosok di rumah tersebut, lebih dari satu bahkan. Salah satunya wanita berkebaya hijau yang tidak diketahui identitasnya. Ketiga, seringnya terjadi peristiwa ketindihan. Tapi ketindihannya bukan yang biasa-biasa saja, karena peristiwa ketindihan yang terjadi di rumah ini nyata, sangat nyata bahkan. Ibu saya pada satu saat pernah sampai mendengar suara berbisik dalam peristiwa ketindihannya itu. Kebetulan ia sedang mimpi buruk, lalu disusul dengan ketindihan. Tapi ia membuat cerita ini menarik adalah saat ibu saya ini ketindihan, ia mendengar, tidak melihat, hanya mendengar suara laki-laki yang sangat berat, sangat menakutkan, dan sangat keras dalam bahasa yang ibu saya tidak mengerti. Sampai-sampai telinga ibu saya ini sakit saat terbangun. Sakit sekali. Seperti memang ada yang membisikkan, bukan hanya mimpi.
tidak masuk akal. Tapi pada akhirnya rumah itu didoakan oleh kakek saya dengan minyak urapan. Dan saat ia mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah lagi ada kejadian mistis di rumah itu. Sekian dari saya. Terima kasih.